Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayolah ikhwah, kesempatan pada malam hari ini kita akan melanjutkan mengambil faidah dari surah Yasin, yang mana dalam pembahasan yang terakhir kita sampai kepada pembahasan di ayat 33, 34 dan 35. Dan ada bagian akhir dari faidah yang perlu untuk kita ambil dan kita sampaikan di majelis ini, semoga kita bisa mengambil manfaat darinya insyaallah taala. Kita bacakan dulu 3 ayat tersebut sebelum kita mengambil bagian akhir dari faidah dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yasin ayat 33, 34 dan 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayatun lahumul ardu al-maitah ahyaynaha wa akhrajna minha habba faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Dan di antara atau salah satu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati, yang kemudian kami hidupkan bumi itu, dan kemudian kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya pula mereka memanfaatkan atau mengonsumsinya, memakannya. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan juga anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Kemudian di penutup dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yashkurun. Maka mengapa mereka tidak mau bersyukur? Di antara faedah yang penting kita akan sampaikan ringkasnya saja dari apa yang sudah kita bahas, bahwasanya di dalam ayat ini di antaranya menjelaskan penjelasan yang gamblang, yang sungguh sangat sulit dan hampir tidak pernah bisa dibantah tentang pastinya akan datangnya hari kebangkitan setelah kematian. Di antaranya ketika digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara ayat-ayat Allah yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang sebelumnya sudah mati. Bahkan tidak hanya sekedar itu, kemudian mengeluarkan darinya biji-bijian yang akhirnya itu pun dijadikan sebagai makanan bagi umat manusia atau makhluk secara umum. Bahkan di dalamnya, di bumi itu pun Allah jadikan di dalamnya kebun-kebun dari anggur, dari kurma, bahkan Allah mengeluarkan air dari dalamnya. Ada yang memancar dengan sendirinya, ada yang dengan bantuan manusia. Ini kemarin sudah kita bahas. Ya. Bahkan di dalamnya juga akan banyak buah-buahan yang kemudian dari buah-buahan itu ada yang bisa langsung dimakan, ada yang diolah terlebih dahulu oleh manusia untuk dimanfaatkannya. Dan keseluruhan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan berupa sekian banyak nikmat, Allah menutup di ayat ke-35 dengan kalimat afala yashkurun. Kalau sudah seperti ini, mengapakah mereka tidak juga mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, bagian akhir yang akan kita coba ambil faidahnya adalah menjawab sebuah pertanyaan seperti ini. Kita melihat banyak orang yang dikaruniai nikmat Allah cukup banyak. Di antara manusia di muka bumi ini ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat cukup banyak. Lebih banyak dari kebanyakan manusia, bahkan lebih banyak dari kalangan orang-orang muslim, bahkan lebih banyak dari kalangan orang-orang soleh-solehnya.
Padahal mereka yang mendapatkan nikmat yang banyak ini ada di antara mereka yang ahli maksiat, bahkan ada di antara mereka yang kufur. Maka bagaimana kita menjelaskannya? Ya, bagaimana kita menjelaskannya? Sementara Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 7 menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika engkau mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, benar-benar akan aku tambahkan. Dan bila engkau tidak bersyukur, maka diancam dengan azab yang pedih. Tapi ada di antara manusia yang walaupun mereka tidak bersyukur, bahkan mereka kufur, baik kufur dalam arti khusus kufur nikmat maupun kufur dalam arti yang lebih umum secara akidah, pun mereka masih juga dilimpahkan dengan gelimang harta duniawi berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak, bahkan lebih banyak daripada kalangan orang-orang ahli ibadah, dari kalangan mereka yang pandai bersyukur, yang dibangun di atas akidah ibadah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjelaskan ini? Maka jawaban itu paling tidaknya ada dua. Yang pertama, fafila azani Allah wa iyyakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka hukuman yang sangat berat sekali. Karena hukuman itu tidak harus selalu berupa peniadaan nikmat. Akan tetapi hukuman itu bisa berupa penghapusan nikmat tersebut. Apa ini bedanya? Satu peniadaan, yang satu penghapusan. Peniadaan berarti nggak dapat, ya kan? Kalau penghapusan awalnya ada, dihapus. Gitu barangkali ya. Kita lihat penjelasan lebih lanjut biar jelas. Bisa juga hukuman itu di samping penghapusan nikmat, bisa juga berupa kerasnya hati. Bisa juga munculnya penyakit hati. Walaupun banyak orang yang melihat, mengira bahwa mereka itu berada di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rumah megah, mobil mewah, tabungannya melimpah, dipandang orang sebagai orang yang terhormat, status sosial, ekonomi, bahkan politiknya dielu-elukan di tengah masyarakat, luar biasa. Padahal mereka adalah orang yang jauh dari tauhid, orang yang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan rahasia lagi, banyak orang-orang yang sedemikian mempunyai status sosial ekonomi di tengah masyarakat cukup tinggi, ternyata mereka adalah para pelaku dosa, bahkan dosa-dosa besar yang bahkan bisa menimbulkan kemudaratan luas di tengah masyarakat. Ada apa dengan itu? Baik, barakallahu fikum. Maka dijelaskan bahwa pada kenyataannya orang-orang yang seperti itu, mereka tidak bisa mendapatkan atau merasakan kenikmatan dari limpahan nikmat duniawi yang Allah berikan. Makanya bahasanya adalah penghapusan nikmat. Memang mereka punya rumah yang megah, tetapi mereka tidak merasakan tenang dan kenyamanan ketika menghuni rumahnya. Memang mereka mempunyai mobil yang mewah, tetapi tetap tidak bisa menikmati, merasakan kedamaian walaupun dia sudah berada di atas kendaraan mewahnya, dan seterusnya. Dan ini kita saksikan. Sehingga betapa banyak di antara mereka dari orang-orang yang kata sebagian besar manusia mereka itu berada di atas kenikmatan, sehingga banyak orang yang ngiri, banyak orang yang memimpikan seperti mereka. Ternyata setelah kita duduk bersama, tidak kalah banyak keluhannya, ya, yang dirasakan. Ada yang kena insomnia, susah tidur. Ada juga yang disibukkan dengan berbagai macam urusan sehingga nyaris tidak bisa istirahat. Ada juga yang sedemikian rupa akhirnya tidak pernah merasa aman dan nyaman. Kenapa? Sibuk mengurusin, menjaga hartanya. Ya, kalau kita datang ke sini, ibaratnya cuma jalan kaki, ada nggak kita mikir, tadi motorku udah kak kunci belum? Nggak ada. Apa yang dikunci? Motornya nggak ada. Ya, atau ada yang bawa motor, motornya biasa saja lah.
yang kira-kira orang nengok pun nggak tertarik. Kemudian kita taruh di parkiran, apa kira-kira kita akan mikir, waduh ini sekarang musim maling ini, tadi sudah saya kunci ganda belum? Nggak ada kepikiran itu, santai aja kita. Coba kalau kita balik sekarang, yang dibawa adalah kendaraan yang mewah, yang di pasaran ini peminatnya sangat luar biasa, bahkan di dalam catatan kriminal di aparat kita merupakan target yang cukup diincar oleh para pencuri atau para curan dalam kasus curanmor misalkan. Maka pasti ketika kita datang ke satu tempat, kemudian kita tinggal sholat, tinggal mengikuti kajian dan seterusnya, pikiran kita tidak tenang. Bahkan boleh jadi wal'iyadzubillah, gara-gara takut akhirnya malah udahlah gak datang ke majelis taklim, gak datang sholat berjamaah di masjid daripada kepikiran. Subhanallah. Harta yang Allah limpahkan tidak membuat ketenangan di dalam hatinya, justru merasa gelisah dan seterusnya. Ini juga diantara yang menjelaskan kenapa mereka secara kasat mata Allah limpahkan nikmat yang besar, walaupun sebetulnya mereka adalah orang-orang yang jauh dari keimanan, jauh dari ibadah, bahkan tergolong dari orang-orang ahli maksiat, ahli fujur, bahkan mungkin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara penjelasannya, bahwa mereka tidak bisa merasakan nikmat tersebut, tidak bisa menikmatinya. Yang kedua, akhirnya dia pun bukan dengan nikmat itu semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari Allah. Dan ini akan dirasakan sebagai sebuah kondisi yang tidak menyenangkan, lebih berat daripada mereka yang mungkin secara hitungan matematis di bawahnya dalam nikmat dunia yang Allah berikan. Tapi mereka adalah seorang ahli tauhid, ahli ibadah, mempunyai keimanan yang kokoh, ibadahnya juga sangat khusyuk kepada Allah. Maka jauh mereka merasakan kenikmatan itu dibandingkan yang pertama tadi kita jelaskan. Sehingga dikatakan jangan dikira orang-orang yang Allah berikan kenikmatan berupa fisik itu, mereka juga diberikan kenikmatan hati. Makanya kita ini di antara cara menghibur diri saat kita nengok orang lain rumahnya gede, kemudian rumah kita ya ala kadarnya, semi permanen kata orang, kiri kanan rumah baru, ya, depan juga rumah baru. Jangan seperti itu. Tapi kita harus berpikir bahwa ternyata kenikmatan fisik belum tentu secara otomatis mendatangkan kenikmatan di dalam hati. Dan sebenar-benar kenikmatan itu dirasakan oleh mana? Oleh hati kita. Sebagaimana kekayaan itu sejatinya bukan terletak kepada harta benda, tapi kekayaan itu sebenar-benarnya ada di dalam hati. Al-ghina, ghinaul qalb. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga digambarkan bisa jadi di dalam hati mereka sesak. Mereka yang gelimang harta, bisa jadi mereka dadanya sesak, tidak nyaman, tidak sabar terhadap qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mungkin di antara kita atau di antara manusia-manusia tersebut mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari kehidupan orang yang beriman, walaupun dia orang yang paling miskin. Allah berfirman di antaranya dalam surah An-Nahl ayat 97 yang menjelaskan tentang ini. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia juga dalam keadaan beriman. Beriman, amal soleh. Ini modalnya dua ini. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh kami akan berikan kepada mereka hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Ya. Dan sesungguhnya akan kami berikan juga bagi mereka balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi tidak hanya diberikan yang setimpal, tetapi bahkan diberikan yang lebih baik. Apa penyebabnya?
atau apa yang menjadikan wasilah sehingga Allah memberikan kehidupan yang baik dan memberikan balasan yang lebih baik dari yang kita usahakan, kata kuncinya adalah al-iman wal amalu sholih. Iman dan amal soleh. Maka sesungguhnya kebahagiaan, kenikmatan itu sumbernya bukan kepada harta benda duniawi, tetapi adalah sejauh mana tingkat keimanan kita dan juga kesolehan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, dan ini janji Allah pasti benar. Hanyalah mereka yang dalam keraguan di atas keimanannya akan meragukan janji Allah ini. Maka ketika seseorang merasakan kegelisahan tersebab karena urusan duniawi, maka kembalikanlah dan segera perbaharui keimanannya. Insya Allah seiring dengan semakin baiknya keyakinan dan keimanan kita kepada Allah, maka seiring dengan itu pula Allah akan mengembalikan ketenangan, kebahagiaan, kenikmatan di dalam diri kita. Dan sama sekali tidak bergantung kepada besar kecilnya, banyak sedikitnya dari limpahan harta benda duniawi. Ya, barakallahu fikum. Bahkan bagi mereka yang tadi digambarkan, mereka tidak beriman, mereka tidak beribadah kepada Allah, bahkan cenderung kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah limpahkan nikmat dari duniawi ini secara banyak, melimpah bahkan. Apa kata mu'alif di dalam kitab ini? Mereka itu pada hakikatnya telah dihukum dengan hukuman yang lebih berat daripada musnahnya harta dan buah-buahan ataupun yang lainnya. Apa itu yang lebih berat? Apa yang lebih berat berupa azab dari Allah dibandingkan dengan sekedar hilangnya harta? Yaitu mengerasnya dan sakitnya hati serta dipalingkannya dari kebenaran. Wal'iyadzubillah. Makanya di antara doa yang kita baca, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah yang menimpa kami ini menimpa pada agama kami. Ya. Jadi musibah agama itu jauh lebih dahsyat daripada musibah yang lainnya. Bahkan ketika kita menjabarkan tentang nikmat-nikmat Allah, ada nikmat jasmani, ada nikmat rohani, ada nikmat rezeki. Ini ada yang membagi tiga ini. Jasmani yang berkaitan dengan fisik badan kita, kemudian rohani yang terkait dengan non fisiknya, kemudian rezeki itu terkait apa yang Allah berikan berupa yang kasat mata tetapi di luar dari badan kita, dari pakaian, tempat tinggal, makanan dan seterusnya. Adapun rohani, di situ ada ilmu, ada ukhuwah Islamiyah, ada Allah berikan bahasa, dan di antara juga Allah berikan di sana berupa al-Islam wal iman. Maka ketika ditanya manakah di antara sekian banyak nikmat Allah yang terbesarnya, yang paling utamanya, maka jawabannya adalah nikmat Islam wal iman. Kenapa? Dua nikmat inilah yang akan bisa memberikan kebahagiaan dan memberikan sebenar-benar rasa nikmat itu sendiri kepada seseorang. Yang bila tanpa keduanya ini, maka sebesar dan sebanyak apapun nikmat yang Allah berikan dari nikmat-nikmat yang lain tadi, baik dari jasmani maupun rohani maupun rezeki, maka dia tidak akan bisa merasakan nikmat itu. Itu baru di dunia, terlebih lagi ketika di akhirat. Makanya Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dia menjadikan selain Islam sebagai agamanya, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima dari setiap amalan yang dia lakukan. Dan dia nanti di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Apa sebabnya mereka rugi? Apa sebabnya seluruh amalannya ditolak oleh Allah? Tersebab karena dia tidak berada di atas Islam dan iman. Ya, sebaliknya, ketika seseorang kokoh di atas keimanannya, kokoh di atas keislamannya, walaupun Allah sempitkan ya dari rezeki yang lainnya, secara fisik dia kurang sempurna, cacat kata kita. Secara rezeki yang Allah berikan dia pun juga kata orang serba kekurangan. Rumah bahkan tidak punya, tinggal di sembarang tempat di mana dia bisa. Apalagi rezeki yang lain pun terbatas. Ya. Namun ketika iman dia, Islam dia kokoh dalam dirinya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan
terlebih lagi nanti di akhirat. Jadi kata kuncinya sebetulnya keimanan dan keislaman. Keimanan mewakili akidah, keislaman mewakili amal soleh. Dan ini banyak di dalam ayat-ayat dan dalil-dalil dalam hadis Rasulullah SAW yang semuanya mengarah kepada dua ini, al-iman wal amalus soleh. Itu kunci kebahagiaan. Itu sanggahan pertama dari pertanyaan kenapa orang yang dia tidak beriman kepada Allah kok Allah limpahkan juga harta yang melimpah dari nikmat dunia. Itu yang pertama, bahwa mereka memang mendapatkan nikmat duniawi namun mereka tidak mendapatkan nikmat secara ukhrawinya. Dia merasakan kekeringan, kegersangan dalam hatinya. Bahkan wal'iyadzubillah dia dipalingkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenar-benar nikmat itu bagi orang yang beriman adalah yang bisa menguatkan dirinya dalam keimanan dan semakin mendekatkan hubungan dia dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fafila azani Allah wa iyyakum. Ini lebih luar biasa. Ini jawaban para ulama. Ya. Ketika kita saksikan kondisi yang tadi kita sampaikan dalam pertanyaan tadi, kita bisa katakan bahwa nikmat itu disegerakan bagi mereka. Memang Allah berikan nikmat itu, disegerakan bagi mereka, dan hukuman itu diberikan secara perlahan kepada mereka secara bertahap. Oleh karena itu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau tengah berada di atas sebuah alas yang dijahit dari lembaran-lembaran daun kurma. Kalau di sini mungkin sulit dapat daun kurma, anggaplah daun sawit itu. Digabungkan jadi satu, dijalin, dijahit sehingga menjadi sebuah alas. Kalau kata kita seperti tikar. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan juga berbaring. Kemudian Umar pun mendekat berada di samping beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi Umar menangis. Maka Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, apa yang membuatmu menangis? Maka Umar menjawab, wahai Rasulullah, bangsa Persia, bangsa Romawi telah bersenang-senang dengan kenikmatan dunia yang diperolehnya, sedang engkau sendiri mengalami keadaan seperti ini. Hanya beralaskan jalinan daun-daun kurma, yang ketika beliau duduk kemudian berdiri, atau ketika beliau berbaring kemudian bangun, akan nampak bekas di pipi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Umar, inna haula'i qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya. Wahai Umar, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala segerakan dahulukan untuk mendapatkan kebaikan di dunia. Artinya apa? Memang Allah berikan ketika di dunia, sehingga nanti bagian dia sudah tidak ada lagi, wa'iyadzubillah, di akhirat. Ya. Ditambah lagi, dengan seseorang diberikan dunia, yang dengan dunia yang dilimpahkan kepada dia kemudian mengikat hatinya, maka pada saat nanti tiba masanya dan itu pasti dia harus meninggalkan dunia, maka dia adalah orang yang paling tersiksa. Ini mudah memahaminya. Semakin ikatan itu kuat, semakin sulit melepaskannya. Yang bahkan ketika ikatan yang kuat itu dalam waktu yang lama, saat kita membukanya akan menimbulkan rasa sakit. Ada yang mungkin pernah mengikat entah gelang karet atau apa di tangan kita. Kalau kita ikatnya tidak terlalu kuat, maka pada saat kita membukanya biasa saja. Kalau ngikatnya kita kuat, saat kita membukanya ada terasa lengket saat kita tarik dan menimbulkan rasa perih. Semakin lama ikatan itu
berada di tangan kita, maka pada saat kita melepasnya semakin kuat rasa sakitnya. Yang belum pernah merasakan bisa dicoba. Tapi ya jangan. Itu bisa menghambat peredaran darah. Itu bagian dari yang dilarang, mendolimi diri sendiri tanpa ada manfaatnya. Ya. Maka dikatakan bahwasanya siapakah orang yang paling tersiksa di saat kematiannya tiba adalah yang paling besar rasa cintanya terhadap dunia, yang paling kuat ikatan dunia di hatinya. Maka orang-orang yang mereka tidak beriman, orang-orang yang mereka ahli maksiat, kemudian Allah ikat mereka dengan dunia yang luar biasa, yang banyak kita saksikan sekarang ini, maka jangan kita kemudian memandang dengan pandangan iri. Harusnya memandang dengan pandangan kasihan. Karena mereka diikat sedemikian kuat dengan harta itu, dengan ikatan dunia itu, yang nanti pada saat tiba waktunya Allah sampaikan ajalnya, mereka akan mengalami dan merasakan siksaan yang sangat luar biasa saat dia meninggal dunia. Belum lagi nanti dengan wal'iyadzubillah azab dia di kehidupan akhirat. Kita mau iri orang seperti itu? Makanya Rasulullah SAW sama sekali tidak menginginkan sebagaimana kehidupan yang mewah dari bangsa Persia dan Romawi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ditambah lagi, ini lebih menguatkan. Ya, disebutkan dari Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Dia termasuk salah satu dari hakim di Mesir. Pada suatu hari beliau berjalan-jalan dengan seorang Yahudi yang kebetulan Yahudi ini tukang minyak. Tukang minyak ya, bukan bos minyak. Tukang minyak, jualan minyak keliling, sehingga kita bisa bayangkan Yahudi ini adalah tergolong Yahudi yang miskin, yang fakir secara harta dunia. Pakaiannya kotor, lusuh, secara fisik juga memprihatinkan. Sementara hakim di Mesir ini berjalan di atas kendaraan yang ditarik oleh kuda dan dikawal diiringi oleh orang-orang sebagai pengawal yang berbaris di sekitarnya, di kanan maupun di kiri. Dan ini disaksikan oleh si Yahudi yang jual minyak tadi. Apa kata dia? Wahai sang hakim, bagaimana engkau bisa hidup dengan keadaan seperti itu, sedangkan aku dalam keadaan seperti ini? Sementara Rasul kalian mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Az-Zuhud, di sana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Maka si Yahudi ini kan merasa dirinya kafir, berarti ngaku dia. Apa katanya? Katanya dunia ini nerakanya orang mukmin, orang beriman seperti anda nih wahai hakim. Dan surga bagi kami orang-orang yang kafir. Tapi kok enggak, kok kebalik? Saya yang melarat kayak gini, sedangkan anda sedemikian Allah berikan kewibawaan, kemewahan di dunia. Kira-kira kalau kita tanya gitu gimana jawabnya? Iya juga ya. Masya Allah, inilah juga kecerdasan dari para ulama kita, rahimahullah. Ibnu Hajar al-Asqalani kemudian mengatakan kepadanya, ketahuilah wahai Yahudi, nikmat yang aku rasakan di dunia ini yang seperti ini adalah penjara jika dibandingkan dengan kenikmatan seorang mukmin nanti di akhirat. Jadi yang kau saksikan seperti ini, yang katamu adalah ini sesuatu yang indah, yang enak, yang luar biasa, orang kaya lah begitu, bergelimang dengan kenikmatan dan kemewahan. Ini kalau dibandingkan dengan apa yang nanti kami dapatkan dari janji Allah di kehidupan akhirat, ini gak ada apa-apanya. Seakan-akan ini adalah kefakiran, ini kemiskinan dibandingkan nanti kami di akhirat. Seakan-akan ini adalah neraka dibandingkan nanti ketika di surga. Ya. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, dan kelelahan dan cobaan yang engkau rasakan, dibalik kepada si Yahudi yang fakir, yang miskin tadi, apa yang engkau rasakan dari kelelahan, kecobaan serba kekurangan, itulah surga kalian.
jika dibandingkan dengan azab Allah bagi kalian nanti di neraka. Artinya apa? Lebih dahsyat lagi, sehingga ketika engkau merasakan azab Allah, maka engkau akan mengingat kehidupan kalian dunia itu surga bagi kalian. Ya. Oleh karena itu, kata beliau rahimahullah, engkau sekarang berada di surga. Karena engkau nanti akan pindah kepada azab yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah Ibnu Hajar mengatakan itu, orang Yahudi itu mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi adalah Muhammad Rasulullah. Masuk Islam beliau. Subhanallah. Ya. Ini adalah hasungan juga kepada kita. Jangan kita kemudian ikut-ikut latah dengan pandangan kebanyakan manusia. Dan memang luar biasa. Karena memang disebutkan diantaranya di dalam surah Ali Imran itu, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah dunia ini melainkan adalah perhiasan kenikmatan yang menipu daya. Memang disebut dengan al-mata', sesuatu yang disukai, yang hawa nafsu setiap manusia itu cenderung kepadanya. Sehingga luar biasa, hampir-hampir ataupun sangat sedikit orang yang selamat dari fitnah dunia. Siapapun, baik mereka ya yang memang bergelimang dengan dunia dalam kesehariannya, kesibukannya, bahkan mereka yang juga masuk kategori para ahli ibadahnya. Tidak ada satupun kita kecuali akan terkena dengan fitnah dunia, hanya kadarnya berbeda-beda. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini luar biasa. Sulitnya menjaga kondisi hati agar tetap bersih dari segala sesuatu yang bisa merusak keikhlasannya. Barakallahu fikum. Jadi fafil a'azani Allah wa iyyakum, itu dua jawaban dari pertanyaan kenapa orang-orang yang dia notabene tidak berada di atas keimanan dan keislaman, bahkan mereka di atas kekufuran, tapi kenapa Allah justru melimpahkan harta kepada mereka? Maka jawabannya adalah yang pertama, itu bukan kenikmatan yang sebenarnya. Ya, atau dalam istilah lain itu adalah istidraj, mengulur-ngulur waktu, diikat semakin kuat dengan dunia hatinya, sehingga pada saat tiba waktunya Allah mencabut nikmat itu, apakah dengan mewafatkan dia, maka saat itulah dia akan merasakan azab yang berlipat ganda dahsyatnya. Belum lagi dengan azab di neraka, wal'iyadu billah. Dan yang kedua jawabannya adalah apa yang dirasakan oleh seorang mukmin dalam kehidupan di dunia selama dia dibangun dengan tetap istiqamah di atas keimanan dan keislamannya, maka itu dibandingkan dengan keadaannya nanti dia di surga, maka yang dia dapatkan dari dunia, yang ada di dunia ini, itu adalah jauh lebih sedikit, lebih kecil, sehingga seakan-akan itulah neraka kita dibandingkan dengan yang akan Allah berikan nanti ketika di surga. Jangan pula nanti akhirnya pikir, oh udahlah nggak usah cari duit, ya udahlah nanti nggak usah nyari banyak-banyak. Kalau semuanya pergi gitu nanti bangunan kita nggak jadi-jadi. Ya, subhanallah, subhanallah, masya Allah. Dan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in, para salafun saleh, ya, tidak sedikit di antara mereka yang bahkan jauh lebih kaya raya dari perbendaharaan duniawinya yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang sekarang. Ya, macam Abu Bakar itu sulit dicari tandingannya pada zaman sekarang. Abdurrahman bin Auf itu hampir mungkin gak kita temukan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kondisi kita sampai berita atau kabarnya kepada kita, beliau pernah memotong hewan kurban dalam jumlah yang banyak, dari untanya, dari kambingnya. Dan itu adalah kalau kita hitung dengan nominal uang sekarang itu jumlah yang sangat besar. Hanya bedanya Rasulullah SAW tidak pernah menahan hartanya dalam waktu yang lama kecuali segera diinfakkan. Bahkan pernah pada suatu ketika Nabi selesai melakukan salat,
tergesa-gesa beliau masuk ke rumahnya dan keluar lagi. Maka ditanya oleh sahabat, ada apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata beliau, saya ingat ada yang tersisa di dalam rumahku belum aku keluarkan untuk diinfakkan. Takut terlambat. Ya. Oleh sebab itulah di antara para ulama, para ahli ilmu pun juga menyampaikan termasuk agak kurang disukainya seseorang yang menumpuk-numpuk harta, menunda-nunda untuk dibelanjakan, saling berbangga-bangga dengan besarnya saldo di rekeningnya, saling berbangga-bangga dengan penuhnya isi brankasnya, sementara dia tidak membelanjakannya untuk kebaikan. Dan sebaliknya, bersyukurlah siapapun yang ketika dia mendapatkan rezeki dari Allah kemudian cepat dia belanjakan, bahkan nyaris tidak ada sisanya lagi yang bisa ditabung. Ada enggak di antara kita hampir-hampir enggak ada yang bisa di-saving setiap bulannya? Ada mungkin di antara kita. Ada mungkin sisi baiknya adalah barangkali ikhwan kita yang seperti ini adalah tipe orang yang tidak suka menahan hartanya pada saat memang dibutuhkan, baik untuk infak atau nafkah keluarga maupun untuk infak yang dibutuhkan di luar. Bukan tipe orang yang sangat berhitung, mau mengeluarkan uang 100.000 dari uangnya yang 1 juta, ngitungnya itu berlama-lama, berhari-hari, baru ketemu, baru hari ketiga baru diinfakkan. Ya, berbeda dengan orang yang yakin akan janji Allah, maka pada saat dibutuhkan uang itu ada, maka dia yakin Allah memberikan saya rezeki hari ini juga Allah meminta saya membelanjakannya, maka harus saya keluarkan. Bagaimana besok Allah akan mengasih lagi rezeki itu pada kita. Lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah, di sisi Allah, daripada apa yang ada di dalam genggaman kita. Itu diantara juga ciri orang yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sementara itu dulu, insyaallah nanti kita akan lanjutkan bagian sekedar tambahan ya dari pembahasan di ayat ke-35, yaitu masih terkait dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ikhwafillah wa afatifillah rahimani Allah wa iyyakum. Di antara juga faedah yang bisa kita ambil ikhwafillah dari apa yang sudah kita sampaikan di beberapa majelis dari 3 ayat di surah Yasin 33, 34, 35. Maka di antara kesimpulan yang bisa kita ambil sebagai faidah bagi kita, ketahuilah sesungguhnya kita semuanya tidak akan kekal di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini, di atas dunia ini, fana, tidak kekal, akan rusak, akan hilang. Dan ini tidak ada yang mampu untuk membantahnya, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang kafir, baik orang-orang Islam, non-Muslim, bahkan mereka yang mungkin orang yang tidak meyakini adanya pencipta atau orang ateis. Tidak ada yang bisa membantah ini. Semuanya mengakui bahwa segala sesuatu di muka bumi ini akan rusak, bahkan akan hilang, akan sirna.
Dan kehidupan yang kekal bagi kita orang yang beriman itu adalah kehidupan yang ada di akhirat. Maka bisa kita katakan fa fil a'azani Allah wa iyyakum, ketika ingin membandingkan dunia dan di akhirat. Dunia kenikmatannya sedikit ketika dibandingkan dengan akhirat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah yang sedikit ini itu pun tidak kekal, hanya sementara. Bahkan hanya bisa dinikmati oleh setiap manusia, tidak akan melampaui dari batas umurnya. Memang dunia ini mungkin bisa beratus tahun, bisa beribu tahun, tetapi manusia tidak mampu melampaui dari batas usianya yang rata-rata 60, 70, 80. Di atas itu sangat jarang. Bahkan tidak sedikit yang meninggal sebelum usia 60. Ya. Sementara kehidupan di akhirat itu kenikmatannya besar. Sehingga kalau kita istilahkan dengan bahasa sederhana, enggak ada yang tidak ada. Paham ya? Enggak ada yang tidak ada. Berarti semuanya ada. Semua yang diinginkan, yang kita harapkan, yang kita impikan itu ada, disediakan oleh Allah. Bahkan Allah masih menambah yang di luar yang kita mampu angan-angankan. Itu adalah di mana? Kehidupan akhirat. Sudahlah sedemikian luar biasa besarnya, itu pun juga kekal. Apa artinya kekal? Tidak akan rusak, tidak akan berkurang, dan terus selamanya. Maka seorang yang akalnya sehat, yang hatinya sehat, dengan didasari atas keimanan yang benar, pasti dia akan menjadikan akhirat sebagai tujuan. Dan tidaklah dia mengambil dari dunianya sekedar yang bisa membantu dia untuk mendapatkan akhirat dengan lebih baik. Ketika dia menginginkan dari dunia ini berupa kesehatan, maka kesehatan itu dia gunakan agar bisa memperbaiki dan menjadi lebih baik apa yang akan dia dapatkan di akhirat. Sehingga digunakan untuk selalu taat kepada Allah. Waktunya, tenaganya, hartanya, dan semuanya yang Allah berikan. Ya. Oleh sebab itulah ketika kita tadi membahas tentang perbandingan antara orang-orang yang diberi gelimang dengan harta dunia, namun mereka berada di atas kemaksiatan bahkan kekafiran kepada Allah, dibandingkan dengan orang-orang yang Allah sempitkan harta dunianya, namun dia berada di atas keimanan dan juga ibadah ketakwaan kepada Allah, maka sekilas seakan-akan orang akan berpikir, ya sudahlah, tak usah ngoyo mencari dunia, mencukupkan dengan apa adanya. Ini bagus, tapi juga jangan disalahpahami. Karena ada juga hasungan dari Rasulullah SAW dalam hadisnya, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang tidak bolehnya kita iri, menginginkan sesuatu pada orang lain, kecuali dalam dua hal. La hasada illa fitnatain. Janganlah siapapun punya rasa hasad. Hasad secara bahasa, bukan secara istilah ya. Janganlah seseorang menginginkan sesuatu yang ada pada diri orang lain illa fitnatain, kecuali pada dua kelompok manusia. Yang pertama ada rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yang pertama adalah hendaknya kita iri, kita menginginkan seperti orang yang ketika Allah berikan harta kepadanya, kemudian hartanya dihabiskan di atas kebenaran. Jadi boleh kita iri kepada orang yang punya harta banyak, tapi jangan berhenti di sini.
yaitu orang yang ketika berharta, hartanya melimpah, dihabiskan, dibelanjakan untuk ketakwaan, ketaatan, kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Boleh. Ya, seperti tadi kita contohkan di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, dan seterusnya dari salafun saleh, bahkan juga di kalangan pada zaman kita ini, ya, tidak sedikit di kalangan saudara kita kaum muslimin yang alhamdulillah Allah limpahkan harta kepada mereka, kemudian dia gunakan harta itu untuk hal yang baik. Baik untuk menafkahi keluarganya, baik untuk membantu kepentingan-kepentingan agama, sekolah, masjid, dakwah, sosial, dan seterusnya. Silahkan. Bahkan dihasung oleh Rasulullah SAW. Kemudian kelompok kedua yang kita juga boleh bahkan dihasung, dianjurkan untuk menirunya adalah rajulun atahullahul hikmah. Seseorang yang Allah berikan kepadanya hikmah. Di antara penjelasan tentang al-hikmah di sini adalah ilmu. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian dengan ilmu itu dia mengamalkannya dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Sehingga sekedar kita melihat orang, masya Allah ilmunya, pakar dia, ya, betul-betul ahli di bidangnya. Jangan berhenti sampai di situ. Tengok dulu, dia ngamalkan atau tidak. Kalau dia berilmu, ilmunya luas, pengetahuannya luar biasa, tidaklah diskusi dengannya kecuali dia mampu berargumentasi dengan sangat luar biasa. Kemudian tapi tidak diikuti dengan dia mengamalkan ilmunya, maka jangan iri kepada mereka. Tapi lihat kalau mereka mengamalkan ilmunya, barulah kita mulai berpikir, saya ingin seperti dia. Tapi juga jangan berhenti hanya di dua karakter atau dua ciri-ciri ini dari orang yang berilmu. Tapi juga wa yu'allimuha, yang mengajarkannya. Karena ada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, tapi dia menyembunyikan ilmu dari masyarakat, dari umat, padahal umat sedang membutuhkan ilmu tersebut. Ya. Nah, kembali kepada yang sedang kita bahas, yaitu tentang syukur atas nikmat yang Allah berikan, dan juga agar kita menjadikan tujuan kita adalah akhirat, bukan semata-mata dunia. Maka ternyata Rasulullah SAW juga menghasung kita untuk juga berharta yang dengan catatan digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Afafila azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, bahwasanya kadang di antara kita merasakan capek setelah beraktivitas. Kadang merasakan ini kemarin baru dapat, ya, uang segini, atau bahasa istilah udah baru gajian kemarin, ini baru beberapa hari atau 1-2 minggu kok ya sudah habis, ya. Atau setelah kita beraktivitas kemudian kita merasakan sakit semua badan kita, kadang sampai demam. Atau segala sesuatu yang kita rasakan dari hal yang tidak kita sukai setelah beraktivitas. Biasanya ujung-ujungnya apa? Mengeluh. Aduh, kok sudah habis ya, macam lewat saja gitu. Bahkan nggak sempatnya nyangkut di kantong, katanya begitu. Karena memang kita transaksinya sudah nggak pakai cash lagi, pakai non cash semua, pakai e-money katanya, ya Pak ya. Tinggal ketuk bayar sana, ketuk bayar sana. Tahu-tahu saldo habis, nah, gitu kan? Ya. Atau karena kita sangat kecapean sehingga sampai di rumah merasakan, waduh capek kali, udah sakit semua badanku, dan seterusnya dan seterusnya. Atau kita merasakan, waduh kotor semua, waduh ini dan seterusnya. Atau ketika kita menggunakan kendaraan kita, waduh ini rusak lagi, aduh bannya bocor lagi, wah ini ada masalah lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Ifafila azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah sesungguhnya segala sesuatu yang itu terjadi sebagai akibat dari sebuah amal ketaatan, maka itu kebaikan dan keutamaan di sisi Allah. Sebagaimana ketika kita bahas dalam musim mendekati Ramadan begini, biasanya disebutkan di antara keutamaan orang yang berpuasa.
secara umum atau puasa di bulan Ramadan. Apa itu? Salah satunya adalah bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harum kasturi. Tapi kalimatnya apa? Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jadi jangan sampai nanti pakai dalil ini kemudian pas lagi puasa ngobrol sama kawannya tidak dijaga, maaf, bau mulutnya di hadapan saudaranya. Saudaranya protes, kok bau? Antum ini menentang dalil. Jangan. Karena disebutkan bahwasanya ya, lebih harum, lebih wanginya bau mulut orang yang sedang berpuasa itu indallah, di sisi Allah, daripada minyak yang paling wangi, minyak kasturi. Ini menunjukkan keutamaan bahwa sesuatu yang itu timbul sebagai akibat sebuah ketakwaan, sebuah ketaatan, ibadah kepada Allah, maka di sisi Allah itu kebaikan, keutamaan. Sebagaimana juga ketika disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membanggakan hambanya di hadapan para malaikatnya ketika hambanya melakukan wukuf di Arafah. Dengan kusut masai, compang-camping, berdebu, kotor, capek, lelah dan seterusnya. Kenapa? Allah membanggakan, menunjukkan keutamaan karena capeknya, lusuhnya, ya, kusut masainya, berkeringatnya dan seterusnya, itu karena dalam rangka beribadah kepada Allah. Sama seperti yang kita lakukan. Ketika apapun yang kita lakukan dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan waktu kita, dengan kendaraan kita, dengan apapun yang kita miliki, kemudian setelah itu kita merasakan sesuatu yang mungkin capek, lelah, berkurang atau bahkan habisnya harta kita dan seterusnya, maka yang pertama harus kita coba ingat adalah tadi kita melakukan apa. Kalau yang kita lakukan adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah, berbahagialah, dan berharaplah keutamaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya harta habis, capek yang kita rasakan atau hal-hal yang lain, berkurangnya nikmat yang Allah berikan, ternyata setelah kita ingat ternyata hanya untuk berfoya-foya, hanya melakukan perbuatan yang tidak jelas manfaatnya, bahkan wal'iyadzubillah gara-gara kita bermaksiat kepadanya, maka cepatlah istighfar dan bertaubat kepada Allah. Ya, ini adalah satu kaidah penting bagi kita agar kita tidak menjadi orang yang mudah mengeluh. Seorang guru ngajar, jumpa anak didiknya macam-macam, ada yang nurut, ada yang bandel, ya, ada yang kadang ya bikin nangis gurunya, ada yang kadang bikin capek gurunya, sehingga tidaklah dia selesai mengajar atau mendidik kecuali sampai di rumah dalam kondisi seakan sudah habis energinya. Jangan berkecil hati. Ketika itu dilakukan dengan keikhlasan dan juga di atas jalan kebenaran, maka itu adalah kebaikan. Sebagaimana ketika seseorang habis hartanya untuk ini, untuk itu, memberikan belanja untuk nafkah keluarga, membiayai biaya pendidikan anak, baik yang di sekolah, yang di pesantren, yang kuliah dan seterusnya. Kemudian juga mungkin habis untuk membantu, untuk berinfak, mewakafkan sebagian hartanya untuk masjid, ya, untuk gedung sekolah kita dan seterusnya. Maka jangan berkecil hati pada saat kita melihat kondisi seperti itu, tapi yakinkan bahwa apa yang saya lakukan ikhlas karena Allah, bahwa yang aku lakukan adalah di atas jalan Allah, maka berbahagialah, bersyukurlah, karena itu pertanda kebaikan. Allah akan memberikan keutamaan bagi kita. Ya, Ifafillah azani Allah wa iyyakum. Dan ini menjadi satu kaidah yang penting, karena hampir setiap saat kita merasakan itu, hampir setiap saat. Ya, baik kita merasakan sendiri karena kita yang ngalami, atau kita merasakan saat kita menyaksikan orang lain, apakah itu dari salah satu anggota keluarga kita, atau kawan kita, atau sahabat kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Itu sering terjadi. Maka kaidahnya seperti itu. Ketahuilah segala sesuatu yang itu adalah akibat dari sebuah amal ketaatan,
maka itu adalah kebaikan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Efafila azani Allah wa iyyakum, kiranya itu saja. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.